dokter, ke bidan, ke mantri, mereka malah ketawa. Sore dok. Selamat sore. Silakan duduk. Dengan siapa? Vita dok. Vita siapa lengkapnya? Dela Puspitasari dok. Kayak penyanyi dangdut. Is. Suka nyanyi nggak kamu? Iya dok. Tapi ya gitulah, nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Suka. Ini siapa? Ini akang driver. Oh, lo kok nggak ditemenin pacar, kok ditemenin si Akang kenapa? Biasa dok. Ibu kan protektif banget sama aku. Makanya sama akang deh. Enak dong punya bodyguard kayak gini. Ayo, duduk, siapa ini? Saya Kang Ferry. Oh, Ferry, silakan duduk. Kalau nggak dijagain takut ngayap dok soalnya. Oh, lah emang kayak rayap gitu ngayap kemana-mana. Iya, kayak kambing dok, takut ke rumah orang. Ada apa? Keluhan apa? Gini dok, Vita mau konsul nih. Jadi ibu dari pacar Vita diabetes. Nah, bener nggak sih gitu? Diabetes tuh bisa nurunin ke anak-anaknya gitu dok. Kok kamu nanyain sama ibu pacarmu tuh kenapa? Emang udah mau nikah apa? Ya rencananya sih gitu dok. Tapi ya sekarang mau konsul dulu nih, takut. Emang usiamu berapa, Beb? Usianya udah 21 dok. Oh, kamu udah kebelet banget sih sampai nanyain sampai ke riwayat keluarga kayak gitu. Kamu jadi nyari rekam jejaknya calon gitu maksudnya? Ya gitu sih dok. Terus khawatir kenapa? Kalau ibunya diabetes khawatir kenapa? Takutnya kan nanti aku nikah sama dia turun ke anak-anak aku dok. Aku nggak mau sampai anak-anakku nanti diabetes juga. Nah, suamimu tuh manis nggak suamimu? Manis dok. Oh, berarti potensi ada ya, ayah. Gitu. Loh, berarti kalau begitu saya juga harus panik dong dok. Kenapa panik? Kan saya manis. Oh, gitu. Berarti aku positif nih. Positif apa? Diabetes. Jangan lah. Enggak, kan manis itu ada beda-bedanya. Kalau ini terlalu manis untuk dilupakan, ya. Itu bedanya itu. Kalau yang lain terlalu manis untuk dimiliki, beda kan. Jadi gini, oke, kamu sebenarnya kamu termasuk gadis modern ya. Kamu pengen tahu rekam jejak calon suami begitu. Tapi nggak usah khawatir berlebihan bahwa diabetes itu katanya menurun begitu. Iya. Tidak. Sekarang begini, misalnya si bapak ibu salah satu atau dua-duanya punya diabetes, punya anak 4. Iya. Ya mungkin ada 1 atau 2 yang kena diabetes, tapi yang lain tidak. Tergantung banyak hal. Banyak hal itu faktor-faktor yang menyertainya. Ya, faktor-faktor itu dari rekam jejak itu dari anaknya 4 ini dari kecil itu misalnya yang satu suka makan manis terus, kemudian waktu dewasanya sering sakit, kemudian misalnya minum alkohol atau yang lain, tentunya beda dong dengan yang satu yang hobi olahraga, yang langsing. Jadi ada beberapa faktor risiko terkena diabetes itu ada, gitu. Diabetes itu artinya kadar gula di dalam darah itu lebih tinggi dibanding normal. Kadar normal itu antara 70 sampai 140 jika nggak puasa. Kalau puasa itu 110 ke bawah, gitu. Ini kan supaya tahu potensi diabetes apa enggak. Yuk, berdiri sini ya, saya terangin ya. Jadi kalau kita makan jangan tegang. Minum enggak? Persis. Tenang. Ya aja, aku ini dok. Enggak, begini. Saya mau nerangin biar kalian ngerti, biar enggak terlalu khawatir dan bisa melakukan pencegahan atau antisipasi gitu. Jadi setiap kita makan, masuk makanan, entah itu nasi, entah itu kita minum manis-manis, gula macam-macam itu diserap di usus.
diserap di usus terus diedarkan ke seluruh tubuh untuk energi. Kita bekerja, ngangkul, nyetir, ngopleng, kamu misalnya dance begitu, itu butuh energi. Energi itu diperoleh dari karbohidrat yang dirubah menjadi glukosa. Nah, yang mengedarkan siapa? Gambaran sederhana gini, misalnya ini tubuh itu kayak negara kita, ya. Ini ibu kota di sini, oke ya. Ini papan pengumuman. Relakan dirimu sebentar ya. Ini pusat ibu kota Jakarta. Ya. Ini dia akan mengedarkan gula itu ke seluruh badan, glukosa itu ke seluruh badan. Melalui apa? Melalui selang pembuluh darah ini. Ya, selang pembuluh darah ini. Ibaratnya kalau selang pembuluh darah ibarat jalan raya, jalan tol. Nah, ini jalan tol. Nah, di pusat kota kan ada jalan tol. Diedarkan ke seluruh tubuh. Diedarkan ke seluruh tubuh. Ini jalan rayanya lebar-lebar kalau dekat ibu kota, tapi sampai ke kaki misalnya itu sampai desa terpencil itu jalannya makin lama makin menyempit, begitu ceritanya. Nah, untuk mengedarkan ini perlu truk. Nah, untuk mengedarkannya ini perlu truk, dan truk ini nanti masuk ke jalan-jalan kecil pembuluh darah ini sampai ke desa-desa sampai ke rumah-rumah. Nah, sopir truknya ini, misalnya ini truknya, rela ya, rela ya. Nggak boleh ojol. Ojol berbayar, ini gratisan. Ya. Ini misalnya truk ini nganterin ke seluruh bagian tubuh. Termasuk kita berpikir pun butuh glukosa, butuh energi. Makanya kalau kita nggak sarapan pagi, glukosa yang naik ke atas kurang, kita kadang-kadang pingsan seperti itu. Nah, truk ini ada sopir truknya. Sopir truknya ini namanya insulin. Insulin, ya. Insulin ini diproduksi oleh pankreas di sini, di bawah lambung. Nah, pankreas ini memproduksi insulin. Misalnya sehari memproduksi insulin 400 truk, 400 sopir misalnya. Diabetes itu sendiri dibagi dua, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 itu ada faktor genetik, walaupun masih sedang dicari genetiknya gimana. Jadi tidak semata-mata faktor keturunan, bapak ibunya diabetes, anaknya diabetes, enggak. Cuma ini masih dicari faktor genetiknya. Biasanya penderita diabetes ini tergantung insulin dan udah dari kecil atau remaja. Nah, kalau yang diabetes tipe 2 yang umumnya dialami oleh orang banyak, jadi 90% diabetes itu diabetes tipe 2. Itu diabetes yang tidak tergantung insulin. Ya. Kalau tadi saya terangkan lagi ya, jadi glukosa yang diserap di usus tadi diedarkan ke seluruh tubuh melalui jalan raya pembuluh darah ini oleh truk. Kalau diabetes tipe 1 itu truknya sedikit banget. Misalnya dia harus nganterin sehari yang bekerja harus 400 truk misalnya. Nah, ini yang bekerja hanya misalnya 10 truk, 20 truk, otomatis gulanya ketumpuk di jalan raya ini, di selang-selang pembuluh darah. Itu yang menyebabkan kadar gula darahnya tinggi gitu. Nah, kalau diabetes tipe 2 umumnya sekarang orang mulai umur 30 tahun juga udah mulai kena. Nah, itu sebenarnya insulinnya ada, truknya ada yang nganterin ke rumah. Misalnya ini rumah penduduk. Rumah penduduk di sini, di desa sini misalnya. Rela ya. Ini harusnya truknya ini, sopir truknya nganterin ke sini, buka ngetok pintu, nganterin gula ke dalam. Tapi ini sopirnya ada, truknya ada, tapi pintu dia nggak bawa kunci, pintunya susah dibuka. Itu namanya resisten insulin. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya banyak. Salah satunya gaya hidup sama kegemukan. Tapi ada mungkin karena hipertensi, kolesterol tinggi, itu bisa, namanya sindrom metabolik. Nah, sopirnya itu nyampe di depan rumah nggak bisa nganterin gula ke dalam, jadi gulanya ketumpuk lagi di jalan raya tersebut. Begitu. Nah, kalau jalan rayanya lebar-lebar nggak masalah, gulanya ketumpuk di pinggir-pinggir jalan. Nah, kalau jalan rayanya sempit, misalnya jalan rayanya sempit kayak di sini misalnya. Ya, jalannya sempit, otomatis misalnya di kaki
yang ke pembuluh darah mata, pokoknya yang jauh dari pusat kota. Iya. Itu membuat pembuluh darahnya, jalan rayanya menyempit, jadi akhirnya alirannya sini, aliran darahnya jadi terganggu. Ini yang menyebabkan mudah luka macam-macam. Luka jadi nggak sembuh-sembuh maksud saya. Ayo, tanya apa? Tentang luka itu dok ya. Apa bener sampai bisa diamputasi? Ya. Luka yang lama keringnya itu. Ya. Jadi tadi misalnya yang suka diamputasi itu kan biasanya di kaki, entah jempol kaki atau jari kaki. Itu penyebabnya karena pembuluh darahnya itu menyempit karena gula-gula menumpuk di sini. Akhirnya jalannya menyempit. Lah, sedangkan kalau ada luka itu dia butuh aliran darah yang bagus untuk sel-sel pertahanan tubuh mendekat ke situ, melawan bakteri yang ada di situ. Karena pembuluh darahnya menyempit, akhirnya aliran darahnya buruk, jadi kuman-kumannya berkembang di situ. Akhirnya sel pertahanan tubuh tidak mampu menghadapi, akhirnya terjadi busukan gitu. Kalau lukanya di leher diamputasi itu dok. Terus kalau diamputasi leher, Ya selesai kan? itu diarah hukum pancong. Atau di mana hukum pancong? Enggak gitu. Makanya saya bilang ini pusat kotanya. Ini Jakarta. Kalau ini pembuluh darahnya besar, jadi nggak akan pembuluh darah itu mampet kayak gitu. Mbak kok orang di sini potong kupingnya kayak gitu. Kalau suka gibah, mungkin. Bisa jadi. Iya. Ada lagi? Aku mau nanya juga. Gejala apa aja sih yang disebabkan sama diabetes tuh? Gejalanya ya, jadi karena yang perlu diamatin, soalnya ada banyak 10-20% penderita diabetes itu bahkan tidak tahu kalau dia punya diabetes. Makanya perlu tanya ke calon suamimu kayak gitu ya. Sering kencing nggak? Jadi ada sering kencing, sering haus, sering lapar. Terus berat badan yang menurun secara agak cepat, drastis ya. Kalau perlu kamu seharian kamu tungguin calonmu kencing berapa kali. Kalau perlu dihitungin pakai itu. Timer ya. Ya jadi umumnya sering kencing, tapi ya jangan ngitungnya tuh ya pada saat hari biasa. Kalau pas malam hari hawa dingin kayak gitu, kalau sering kencing wajar karena pengaruh cuaca begitu. Kan diabetes juga disebutnya kencing manis tuh dok. Terus itu kalau dia kencing rasanya manis itu, bau stroberi atau gimana? Nah, itu bisa kamu cobain. Apa nih dok yang dicobain? Ya makanya air kencingnya diicip kayak gitu. Enggak. Itu tapi memang dilakukan beberapa penderita diabetes atau beberapa orang desa yang maksudnya karena mungkin keuangan nggak cukup atau jauh dari fasilitas kesehatan, mereka mengicip air kencingnya dan memang air kencingnya agak manis. Ya, tapi kan nggak harus cara seperti itu. Kalau kamu nggak tega kayak gitu ya, kamu bisa tungguin. Misalnya suruh di bawah pohon calon pacarmu, calon suamimu, terus kamu tungguin di tempat genangan air kencing itu dikeroyok semut apa enggak? Mau? Enggak juga dok. Sering kencing, sering haus, sering lapar, sama berat badan menurun. Apalagi, Yang aku baca juga katanya gatal-gatal juga termasuk gejalanya dok. bisa, tapi begini ya, kita gejala awal dulu ya, yang itu tadi yang bisa diamatin di awal itu sering kencing, sering haus, sering lapar, dan berat badan kok menurun tanpa ada alasan yang jelas. Misalnya bukan karena dia sakit perut, mah kronis, ataupun misalnya karena stres, banyak pikiran. Nah, kalau gatal-gatal itu umumnya itu terjadi karena orang yang punya diabetes itu mudah tumbuh jamur di tempat-tempat yang lembab. Itu. Jadi di tempat-tempat yang lembab biasanya di lipat paha, di bawah susu, di ketek, itu mudah terjadi kelembapannya tidak baik. Ini berhubungan dengan pori-pori kelenjar keringat dan berhubungan juga dengan salah satu faktor risiko diabetes, bahwa rata-rata orang diabetes itu gemuk.
Tapi nggak tertutup bahwa orang kurus bisa diabetes. Kalau orang gemuk itu kan lipatan pahanya ini rapat banget Iya. gini, jadi mudah lembab. Jadi itu faktor pertama kegemukan, faktor kedua dia punya diabetes, jadi timbul kayak pulau-pulau kayak gini. Nah, itu jamuran. Tapi kalau yang di kaki-kaki itu faktornya bisa terjadi gatal-gatal di kaki atau di tangan karena faktor aliran darah yang kurang baik gitu. Jadi cek tuh makanya cowoknya dia mulai gatal-gatal enggak? Nih. Kan kegatalan dia. Gitu dong. Ya enggak gitu dong kalau ini tuh sebenarnya cemburu apa enggak sama cowokmu tuh? Tahu deh itu. Udah punya istri belum sih? Gimana kan? Udah punya istri? Alhamdulillah sih udah. Apa ada lagi pertanyaan enggak? Dari aku sih udah dok, udah cukup terang sih tentang diabetes. Apa lagi? Udah, terus ini kapan saya dilepasnya? Nanti sebentar. Ya kamu nggak khawatir, aku suka soalnya Pita itu mau menanyakan hal-hal secara rasional bahwa supaya nanti tidak khawatir saat menikah. Tapi itu kan toh bukan kriteria utama kan. Kriteria syarat pertama orang menikah itu apa? Apa? Sama-sama mencintai. Nah itu, jadi jangan pandang dia punya itu diabetes apa tidak. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita rubah. Misalnya begini, orang diabetes itu bisa disebabkan oleh gaya hidup yang tidak benar. Kan sekarang makanan instan, minuman penuh dengan pemanis, soda yang kadar gulanya 4 kali lipat gula biasa, makanan serba manis, serba enak. Jadi tentang gaya hidup yang harus dirubah ya. Sekarang aku nanya, pacarmu gemuk, tinggi? Nggak terlalu gemuk sih dok, cuma tinggi. Agak gemuk nggak? Iya agak gemuk. Ya, jadi ada memang beberapa penelitian bahwa orang yang obesitas, terutama obesitas itu ada obesitas sentral. Obesitas sentral itu jadi yang gemuk ininya dua. Ya, itu jadi diukur lingkar perutnya. Iya. Itu ada kecenderungan untuk potensi terkena diabetes. Jadi 85% orang gemuk itu dari penelitian itu kena diabetes. Nah, sebaliknya 90% orang diabetes itu gemuk. Tapi gemuknya gemuk yang bukan gemuk biasa ya. Jadi tolong yang gemuk jangan khawatir. Maksudnya yang obesitas sentral. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat dari body mass index. Kamu nanti belajar tentang indeks massa tubuh, body mass index. Nah, jadi kalau orang jadi ada yang normal sampai angka 27 itu normal body mass index itu. Nah, 27 sampai 30 itu obesitas. Nah, di atas 30 itu baru obesitas. Jadi 27 sampai 30 itu kegemukan, di atas 30 obesitas. Nah, yang obesitas yang indeks massa tubuhnya di atas 30 itu obesitas dan potensi terjadi diabetes. Makanya sekarang mulai kendalikan gaya hidup, makan manis dikurangin, ya, banyakin buah sayur. Terus biasakan olahraga. Olahraga apa? Iya dong. Biar nggak kayak gini. Iya. Ya jadi cara sekarang kalau orang udah kena diabetes kan calon mertua kan kena diabetes. Nah itu apa yang harus dilakukan? Kalau di sini numpuk banyak gula, untuk bakarnya gimana? Ya olahraga. Lah itu harus dibiasakan dari muda. Lah kalau udah camer kan udah umurnya berapa? Sudah di kepala 6. Ya di kepala 6. Kalau udah di kepala 6 mau olahraga seperti apa kan udah sulit kan. Makanya dari muda biasakan olahraga. Nah kalau udah orang tua ya biasakan aktivitas fisik, jalan keliling RT macam-macam. Itu cara bakar gula. Dengan olahraga itu, ini gula yang numpuk di sini bisa turun. Terus kemudian apa? Cara pertama olahraga. Terus yang kedua asupan makanannya. Yang tadi masuk ke pencernaan
karbohidratnya dikurangin, makan nasinya dikurangin, biasakan puasa tuh bagus loh, itu bisa mengendalikan diabetes secara lebih baik. Jadi kalau masukkan gulanya dikurangin secara maksimal, kemudian nasinya dikurangin, banyakin sayur buah, itu otomatis suplainya nggak akan terlalu berlebihan begitu ya. Terus yang kalau memang nggak bisa turun, nggak bisa terkendali kadar gulanya, ya terpaksa harus minum obat gula gitu. Ada yang diminum, ada yang suntik insulin begitu. Jadi kamu nggak usah khawatir, toh belum nikah toh? Belum sih dok. Masih ada kesempatan. Berarti orang yang kena diabetes nggak boleh makan gula, minum gula gitu. Kalau ngopi nggak boleh berarti. Sebenarnya itu yang paling penting itu diet seimbang ya. Bukan berarti terus nggak bisa minum gula. Sebenarnya ada gula yang kadar glukosanya nggak terlalu tinggi, misalnya gula jagung misalnya. Tapi sebenarnya minum gula biasa sih boleh, asal nggak berlebihan. Misalnya dia rajin olahraga, kemudian makan nasinya nggak terlalu banyak, ya minum gula juga boleh, tapi asal tidak berlebihan. Kalau nggak pakai nasi mah nggak kenyang dong. Kan ada kentang, ada buah, emang buah nggak bisa kenyang? Melon satu bikin kenyang nggak? Ya, kamu udah gejala sering kencing, sering haus, sering lapar nggak? Kalau lapar mah sering. Kalau sering utang? Nah, itu. Ya. Itu yang akan menahannya di situ. Ya. Ada lagi nggak kita? Udah deh, cukup dok. Makasih nih udah mau direpotin sama Pita buat konsul hari ini. Terus mau nikah kapan? Ya, secepatnya sih dok. Lulus kuliah dulu. Jadi jangan pernikahan dini dong. Itu zaman sinetron zaman dulu kala. Lulus kuliah dulu, kerja dulu, ya. Iya dok. Cewek harus punya daya tawar di dunia sekarang, ya. Biar mama juga nggak protektif lagi. Tapi nggak apa-apa dok, kalau nggak protektif saya nggak ada kerjaannya dong. Hah? Nggak gitu juga konsepnya Kak. Iya. Kamu kan bisa nyetirin campernya. Oh iya, Gitu. betul. Iya. Betul dok. Terus sambil apa ya, sambil itu apa ya, kamu kerja di pabrik gula aja, nganterin gula. Iya, benar. Sambil olahraga juga berarti ya. Nah, oke, nanti kapan-kapan kalau ada pertanyaan WA saya, ini nomor WA saya. Terima Saya selalu kasih, balas, Dok. ya. Oke, kamu juga harus rajin olahraga. Iya siap. Kita semangat ya. Terima kasih dok. Ini nanti dilepas sendiri ya. Oke ya. Kan buat kenangan anak-anak. Enggak. Kenal. Ini tanda pangkat, tanda pangkat drivernya. Ada banget driver. Oke, makasih. Oke, Ya, siap. Pak Dokter. sampai jumpa. Ya dok. Udah, selamat Bikin 2 salam kali lagi ya. juga, Dok. Oke. Ya. Makanya tak. Nyetirnya hati-hati. Siap dok. Dah.